Actually, talking about sad ending, I was thinking this is gonna be like very very sad. Like it's gonna be crushing. It's gonna be like crushing. It's gonna be like a moment. Did you watch the Moment to Remember? Yes, the movie? it's gonna be like kind of that. sad. Tapi PR-nya jadi banyak dong ya. Well, Karena karakternya banyak banget seperti yang kita bilang di Betul. awal. Karakternya banyak banget dan resolusi yang harus mereka hadirkan juga harusnya mencakup ke semuanya gitu. Tapi aku menaruh kepercayaan sih ya. Aku menaruh kepercayaan sih ke penulis ini. Cukup yang bikin trauma cuman 25-21. Reputasi dia kayaknya nggak sejelek itu. kayaknya kalau kamu rewatch lagi 25-21 with different type of Perspektif atau point of view atau mungkin mood aja. You will love it. Because You will love I it. like the ending. You like the wait. It's just theories are possible. Possible, benar. Mereka Karena plausible. Benar. Soalnya ketika kita udah masuk mid season ini, kita tinggal menunggu konfirmasi itu kan, menunggu kayak Yoon Eun Song apa yang terjadi sama lo, ibumu apa yang terjadi sama lo semua gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana keluarga ini bisa bertahan di kampung? Iya. Karena kan And pada it's gonna be akhirnya, interesting. iya, karena pada akhirnya tadinya tuh aku nggak berpikir kalau ternyata mereka akan dibawa ke kehidupan kampungnya Baekhyun gitu, ke Yeongduri gitu. Karena kayak loh ini ya udah cerita cebol aja, kita nggak lagi ngebahas Samdalri gitu maksudnya kayak, tapi ternyata turns of events-nya malah bikin mereka jadi dibawa ke situ semua. Jadi kan pada akhirnya akan ada penyesuaian kan, bagaimana orang-orang yang kaya raya terbiasa kaya ini harus pada akhirnya hidup di desa itu gitu. Tapi pada saat yang sama pun kayaknya ada beberapa hal yang membuat mereka terkonek juga sih sama si kehidupan desa itu juga sih. Tapi aku masih belum tahu apa gitu, dan kayak aku nggak bisa membayangkan dinamika itu sih. But I'm personally excited to see that. Ini akan sangat menarik dan it will definitely humble them. Jadi kesederhanaan di Yeongduri itu akan awalnya akan susah buat mereka untuk beradaptasi, ya kan? Kebayang gak sih? But how fast kayak untuk sebuah keluarga yang bertahun-tahun hidup dalam kemewahan, isn't that too fast gitu? Kalau misalkan diceritakan 3 years later. Enggak, aku sih merasa kayak dari awal sebenarnya kan mereka kita selalu ngomongin soal survival mode kan. Aku sih merasa kayak mereka akan masuk ke survival mode mereka untuk ya oke, kita bertahan tinggal di sini nggak apa-apa karena ini adalah cara kita untuk bertahan gitu. Tapi aku pengen ceritanya tidak terlalu pada akhirnya dibawa ke kisah-kisah pesisir itu gitu. Maksud aku kayak oke, kita tetap tinggal di Yeongduri tapi revenge-nya tuh tetap akan berlangsung gitu. Iya, of course. Tapi tetap dong, maksudnya seberapa lama pun nanti mereka akan tinggal di Yeongduri, it will somehow give them at least the perspective gitu dari keluarga, betul. Dari orang-orang Yeongduri dan keluarga si Baekhyun kan. Dan aku tetap pengen kayak ya the queens being the queens gitu. Iya, aku pengen lebih kayak gitu. Tetap kayak annoying terus kayak gak nyaman tinggal di sana tuh, tapi it's gonna be more realistic kalau misalkan mereka mereka dibuat kayak being a bitch aja gitu. Being a bitch the whole time, tapi tanpa mereka sadari mereka juga sangat menghargai Baekhyun dan heroic mode-nya dia gitu. Mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa emang yang menyelamatkan mereka kali ini Baekhyun. Dari awal mereka, yang bener tuh emang Baekhyun gitu. They have no choice now. Iya, bener. mereka emang tumpuan harapan tinggal si Baekhyun gitu. Soalnya ini semua terjadi karena mereka tidak mendengarkan Baekhyun. Betul, karena mereka bebal gitu, karena mereka bego. Iya, bego sih. Nah, ini kan kita udah memasuki kayak ibaratnya masa tenang. Episode 8 itu udah bombshell-nya nih, jeder. Nah, sekarang tuh kayak masa tenang tapi tetap kayaknya semua revelation atau secret atau misteri yang kita pengen pengen ketahui tadi tuh akan tetap berjalan. Dan akan pelan-pelan diliatin gitu. Nanti mungkin akan ada rise-nya lagi tuh mungkin episode belasan kali ya. Belasan tuh udah mungkin 12. Aku tidak merasa ini akan terlalu lama sebenarnya. Masa tenang ini ya. Masa tenangnya karena udah 9, 10 at least episode 11 deh. Kita udah bisa masuk ke situ. Bisa. Oh ya, one thing that I like from the 8th episode is that this scene where Sochol naik sepeda nyariin istrinya. Iya, benar. Aku di sana jadi kayak sedikit ya simpati sih sama dia. Dia tuh nggak ada
sedikit pun kayak questioning the wife. Dan ketika di episode 7 istrinya kayak sedikit memperlihatkan rasa kasihan terhadap Sochol tuh, kayak aku berharap banget kayak I can't wait for her character development. Tapi mungkin maybe they are just saving it ya kan. Mungkin nanti pun yang akan jadi salah satu orang yang berkontribusi terhadap penyelamatan keluarga queer juga akan si Aku mau Dahe. bilang kayak gitu tadi, right? karena dia terlibat dalam skimming ini, tapi sebenarnya agenda dia cuman buat diri dia sendiri kan. Iya, sejauh betul. ini kan kita tahunya cuman itu kan. Dan sekarang dia cuma kayak ya udah mau menyelesaikan tugas aja pergi gitu. aja dulu. Betul. Gitu. Dan maksudnya kalau dibandingin sama Eun-sung kan kayak emang dia yang punya misi yang paling besar gitu, tapi Dae itu kayak sesuatu yang ingin dia kejar. She's just hired. Iya, dia cuman kayak oke, gue menikah, terus dapat duit, punya anak, gue punya kehidupan yang baru di Amerika gitu kan. Udah cuma sebatas itu doang gitu. Dan itu sudah dia lakukan. Tapi bener kayak di dua episode terakhir tuh kan kita bisa lihat kayak bagaimana dia sebenarnya sadar Suchol tuh sayang sama anaknya, perhatian sama dia. Kayak dia juga sadar Suchol tuh bego gitu. Tapi di saat yang sama sisi dia sebagai seorang ayah, seorang suami itu juga terlihat tulus, bener. Itu yang pada akhirnya menggetarkan dia kan, yang membuat dia jadi goyah gitu. Nah bener, yang tadi kamu bilang kayak aku menunggu apa twist yang akan dia bawa, bagaimana dia akan menyerang Eun-sung pada akhirnya, bagaimana dia akan membantu Baek Hyun-woo untuk membalikkan lagi si kesejahteraan si keluarga ini gitu. Bener sih. Itu juga menarik untuk dilihat. Iya, sangat menarik, and I can't wait for that. And then, do you think the baby is Sochol's? Kelihatan dari koneksinya sih bisa jadi iya, karena when Sochol is crying, the baby is also crying. So kayak ada koneksi gitu loh. Terus dia bilang, aduh anakku nggak akan bisa tidur kalau nggak aku selimutin. Tapi bayi itu walaupun bukan hubungan darah langsung akan merasa seperti itu karena udah ada kedekatan, udah diasuh segala macam. Bisa jadi itu memang bukan anaknya dia, bisa jadi itu juga salah satu skimming gitu, bukan anaknya dia. Tapi ya itu tadi kayak tapi koneksi barusan tuh kayak organik The Glory gitu. Itu loh, kayak The Glory kan gitu kan. Dia bukan anaknya si om ini, tapi anak itu cuma mau sama dia karena dia ayahnya gitu. Dia menurut anak itu dia ayahnya gitu. Iya sih. Iya, dan juga kayak buat apa dari awal ada narasi kok Sochol ganteng ya, gak mirip ini, gak ngapain ada komen-komen itu kalau memang si anak ini gak sas juga dia. gitu. Iya benar. Even the baby is sas. Iya, the baby is kayak bahkan mungkin itu juga sebenarnya bukan anak Dae juga nggak tahu juga gitu, tapi sewaan mungkin bisa jadi gitu. Ya itu juga salah satu yang masih ditahan sampai sekarang kayak bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka akhirnya bisa menikah dan segala macam, apa sebenarnya misi Dae ini gitu. Dan aku agak terkejut ketika kemudian dia ditampilkan langsung terlibat dalam skimming besar ini. Aku agak sedikit wait, did I miss something gitu kayak dan terus awal-awalnya. Ingetin aku lagi dong Kak, sampai sekarang Dae kan udah menyelesaikan misinya nih, terus pergi ke Amerika. Aku pengen ambil handphone yang dia buang itu kayak ya, sayang banget. Dan Samsung Galaxy Flip Z5. Udah aja Z4 actually. Langsung dibuang. Dia tuh apa sih sebenarnya peran dia dari awal nikahin Sochol sampai sekarang dia, apakah untuk menggoyahkan Sochol atau remind me again, maybe I miss something. Kayak sekarang kenapa misi dia harus selesai di ulang tahunnya Bapak Chairman. Oke. Coba. Well, what signifies her mission as done? Terus apa sih selama ini yang dia aku kayaknya agak right? Bener. Sebenarnya kemunculan dia dari awal pun juga belum banyak dijelaskan sih kalau menurut aku, karena banyak juga dialog-dialog dia dengan orang yang kita nggak tahu siapa lewat telepon gitu kan. Kayaknya yang dia inginkan tuh, mungkin kalau menurut aku bagi Eun-sung peran dia tuh apa? Kenapa nge-hire sosok Dae untuk apa? Untuk memudahkan dia mengelabui, karena kan si Eun-sung dapat jadi the only investor tuh ya kan. Karena bantuan Dae juga membujuk suaminya kan. Membujuk suaminya, iya. Bisa jadi itu. Bisa jadi sebenarnya Dae terlibat belakangan, bisa jadi. Mungkin dia nggak terlibat dari awal sebenarnya. Tapi kalau kita runut dari obrolan-obrolan di episode 1 yang kayak gue udah nggak sanggup sama keluarga ini, gue pengen keluar. Sebenarnya misi dia sama kayak Baek Hyun-woo pertama juga. Dia juga pengen kabur dari lingkaran keluarga ini. Dan kemudian Eun-sung menangkap itu. Oke, gue kasih lo tugas.
tugas lo ini, gue kasih lo kehidupan baru di Amerika gitu kan. Makanya kan ketika dia dapat telepon kan dari Amerika kayak ya semuanya udah siap, lo tinggal berangkat, udah apa namanya segala macam udah disiapin gitu. Jadi mereka encounter Unsong sama Dahlia itu ada di tengah-tengah misi mereka, iya. Terus mereka saling memanfaatkan gitu ya. Betul. Berarti awalnya dia nikah sama Sochol itu mungkin ya emang karena emang dia suka suka karena emang tadinya. dia perhatian. Karena ternyata sebego itu gitu. Iya, karena kan waktu yang di panti asuhan dia juga kan kayak merasa kok anak ini kasihan, dia dibully terus gitu. Iya, ya dan kan? kita belum dikasih tahu bahwa dia selama di panti asuhan tuh udah termasuk rencananya si Bu Mohka atau belum gitu. Bisa enggak juga sih. Jadi sih. ada kemungkinan Dahlia itu perannya emang dari awal sudah diplan, tapi kalau emang dari awal udah itu aja perannya. Terus kenapa berakhirnya harus sekarang ketika kalau emang cuma buat mempermudah Unsong untuk mendapatkan sebagai the only investor for that project, kayak terlalu biasa aja perannya gitu. Berarti udah dong, nggak akan muncul lagi dong sampai episode terakhir gitu. Iya, apakah benar kata Karon, dia tuh mereka tuh ketemu di tengah gitu. Terus nanti mungkin ada cerita ke bahwa lo alumni panti asuhan sana, aku juga mungkin ada. Atau mungkin that doesn't even matter gitu. Iya. Tapi aku menunggu bagaimana dia akan membalikkan flip the table, like she will help sih. Ya, dia akan membantu betul. Dia akan berkontribusi lumayan banyak karena ya diliatin banget kan di 2 episode terakhir betapa dia tuh mukanya kasian kayak aduh gitu. gak tega gitu ngeliat Sochol betul. Makanya aku merasa ketidaktegaan itu pun juga mungkin bagian dari fakta bahwa sebenarnya anaknya itu tuh bapaknya anak gue gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi itu kan yang membuat so dia jadi possibilities. Iya, benar. Ding. Itu salah satu hal yang harus ditunggu. Dan kabar baiknya kayak kita kemarin sempat bahas adalah si ibu-ibu yang bapak-bapak yang anjingnya mau dibeli dimunculkan lagi kan buat confirm. Iya. Kayak siapa sih sebenarnya Unsong itu, makanya sampai akhirnya tes DNA dilakukan dan segala macam gitu. Jadi mereka dimunculkan di awal tidak cuma sekedar mata-mata untuk iya itu doang. Ternyata ya kita juga udah komen tentang ini bahwa di sana tuh mereka kalau menampilkan sebuah karakter tidak hanya sekali dan tidak berarti untuk kelanjutannya, pasti ada dimunculkan lagi gitu dan kesinambungannya dan membantu gitu dalam penyelidikan si Baekhyun. Tapi walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir gerakan Bomja, Detektif Conan dan Baekhyun ini gercep banget sih ya. Gercep banget. Segala cepat gitu ya sebenarnya kalau dipikir-pikir. Ya mungkin karena mereka juga punya rasa cinta, koneksi dan mereka udah akrab dari lama kan. Baekhyun udah ngurusin si tante itu udah lama banget. Terus ya mereka orang-orang yang tidak dipercaya, they have like the same like equality gitu ya, frekuensinya sama. Jadi yuk gitu. Kita usir si Cicung. Sekarang berarti setelah Pak Chairman ada di rumah sakit dan walaupun kayak tadi off the record aku bilang kayak ini tuh agak cheap gak sih sebenarnya ceritanya gitu yang tanda kontraknya dikuasai oleh ibu ini sekarang sementara ibu-ibu ini yang akan gitu kayak agak terlalu dan makjang sinetron banget. Betul. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa bilang sinetron sih karena sinetron kita pun juga terinspirasi dari drama Korea dan telenovela India gitu. Sejujurnya tapi bener ini tuh agak gitu. Ya agak nggak terlalu ngedaging ketika itu tiba-tiba none of the family member can actually like visit him just because Bu Moh ini punya legal permission gitu. Dia tuh. Dan kamu lihat nggak adegan itu bagaimana Hong Hae-in sama sekali tidak ada peran. Iya. Dia useless dia berdiri di belakang dan dia ngapa-ngapain. Seorang Hong Hae-in yang mana sebenarnya dia adalah keturunan yang dibangga-banggakan ya, gitu. Dan possible pewaris gitu. Dan dia cuma bahkan kayak confused, bingung. Maybe that's also a part of her disease, no? Aku juga mempertanyakan itu, makanya kayak kenapa di adegan itu Hong Hae-in seolah kayak clueless, kayak dia nggak tahu apa yang terjadi. Makanya yang mencak-mencak cuma Bomja doang gitu. Dan bapaknya otomatis bapaknya emang bego lah gitu ya. Tapi dia gitu, Hong Hae-in gitu kayak kok dia diem aja. Apakah di saat itu juga sebenarnya dia sedang mendapatkan episode sebenarnya kayak dia sedang memproses. Iya, tapi biasanya kalau dia sedang mendapatkan episode, kita juga dikasih scene yang beda kan. Kita betul dikasih sih.
like mishap yang Atau mungkin nanti akan ada, nggak tahu juga sih mungkin, ya. iya, Mungkin ya. Karena ya, agak aneh dia tidak bertindak apapun tuh juga agak aneh menurut aku. Iya betul. Nggak tiba-tiba dia nggak ke trigger gitu. Maksudnya ketika dia tahu kalau ini semua ada, dia belum tahu sih kalau ini adalah Eun-sung adalah bagian dari scheming ini sih sebenarnya. Cuman kayak paling enggak ketika di selama episode berjalan ini dia sudah menunjukkan kayak gue harus masuk Trillion Club dan segala macam, kan dia masih ada desire untuk tetap berada di kekuasaan kan. Tapi ketika kemudian dia dihadapkan dengan fakta bahwa selir kakeknya yang akan memegang segalanya ini sekarang, kenapa dia tidak ada tindakan gitu? At least punya sedikit backup plan gitu. Ketika dia mencegah, sama kayak dia mencegah si Baekhyun untuk diusir di malam itu juga kan dia masih punya power tuh untuk she halted it, kayak jangan ini terlalu malam dan ini di luar jam kerja segala macam. Nah itu aja masih reaksi dia masih masih honghein iya, gitu. masih wangi. Tapi kemarin tuh iya kan. Dan juga tapi itu aku pikir itu bukan sesuatu yang maksudnya itu memang disengaja gitu. Nah, ada sesuatu yang membuat dia tidak bereaksi sejauh itu. Nah, itu yang aku pengen tahu kenapa dia tidak apakah bereaksi. ini juga salah satu rencana? Gitu kayak apa yang dia simpan gitu. Apakah dia sedang mendapatkan episode? Apakah sebenarnya dia juga di momen itu dia nggak tahu dia tuh mau merespons apa yang harus dia lakukan dengan semua ini? Apakah sebenarnya part of her memories dengan semua drama ini sebenarnya udah nggak ada atau gimana gitu kan juga kemampuan dia dalam juga. Berpikir juga mungkin sedikit terganggu juga ya kan. Iya. Tapi talking about Haein's episodes and her disease, aku sempat mikir ketika di episode 7 ya yang Hein ya itu yang dia lupa pernah ke Jerman dan tiba-tiba dia ya lovey-dovey lagi ke Baekhyun. Aku sempat mikir itu mungkin juga taktik Hein buat ngetes si Baekhyun gitu. Kayak ini kan mereka lagi tegang-tegangnya kan, lagi benci-bencinya dia. Tapi dia kayak masih I can still kinda see maybe ketulusan gitu di si Baekhyun. Mungkin gue akan tes kalau gue memperlihatkan bahwa gue tuh udah parah dan udah lupa kejadian besar yang terjadi ke belakangan, she wants to know how he will react. Oh wow. Nah tadinya gitu. Karena gini, ketika Baekhyun tetap dong dengan agendanya bilang bahwa dia tuh pengen cerai dan segala macam. Dia tulus beneran ya, makanya dia kayak mulai revisiting like the places Baekhyun likes to revisit. Terus dia juga akhirnya mendengarkan pengakuan gitu. Dan itu kan itu tulus dong. Maksudnya Baekhyun nggak tahu dia datang dong. Ya kan? Betul. Did he know that? No. Yeah. Sekarang jadi soalnya sudah bau nih. Dipertanyakan semuanya. Benar. I love that scene. I love that epilogue where aku juga pengen hidup loh sebenarnya. Udah hidup aja Mbak. Aku pengen hidup. That's painful. And beautiful at the same time. Iya. Gila sih. Ini bukan romcom. Dilihat dari epilogue itu. Sejauh ini aku tidak merasa ini romcom. Romcomnya berhenti di episode 6 udah. Romcomnya berhenti ketika mereka di Jerman ya. Di Jerman udah dari Jerman ke sini. Ketika udah surat cerai ketahuan udah nggak romcom udah lagi. drama. Iya udah dramedi bener. Bukan drama komedi tapi drama tragedi. Drama tragedi. Iya benar. Dan sequence bagaimana mereka plotting menemukan si surat cerai itu juga kayak kinda too fast buat aku kayak. Dan itu kayak mereka kan nggak tahu sebenarnya rencana berdua ini ke Jerman kan. Kayak aji mumpung jadi kayak lebih ke wah kayaknya alam semesta mendukung banget nih misi mereka. Berarti harusnya kalau si Baekhyun nggak pernah meninggalkan kamar dia untuk waktu yang lama, berarti akan delay dong sebenarnya rencana mereka. Tapi ternyata malah pergi dan diuntungkan gitu kan. Mereka diuntungkan. Seberuntung itukah mereka gitu. Bukannya mereka tuh plotting this plan tuh ages gitu. Dia udah lama dari makan dari kecil. Atau mungkin memang ya justru karena memang mereka plottingnya udah lama, so this is the time makanya everything seems so easy. Mungkin gitu kali ya. Tapi tetap aja ini tuh kejutan loh buat mereka. Bukannya si Eun-sung juga bilang gini ya, something like it's a good thing that he's gone, that he's actually simplify our work. Kayak gitu deh. Kayaknya dia correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah dia kayak ngomong kayak gitu. Kayak wow. I don't even remember about the whole penyadapan situation, tau gak sih kayak
apa ya ternyata gitu. Ya kayak ya gue tahu lu keluarga ini main It's a foul kotor, play, ya main main kotor gitu, kotor. tapi sampai segitunya ya ternyata gitu. Kayak itu juga. Tapi balik lagi ke adegan yang Jerman kayak finally we get to see the lovey-dovey gitu kan. Dan mereka ada di mode yang kayak mereka being the old Hong Hae-in dan Baek Hyun-woo gitu maksudnya kayak makanya kan ketika Baek Hyun-woo bilang ayo kita pulang gitu kayak wah, Aku emang pengen pulang aku sama emang kamu pengen Kak pulang Ayan. sama kamu gitu kayak wah iya akhirnya mereka bisa menikmati masa-masa itu walaupun kayak ya dia di satu sisi Hyun-woo juga sebenarnya tahu ini nggak akan berlangsung lama kan gitu, tapi paling enggak ya kita sebagai penonton bisa mendapatkan itulah gitu di dua ini sebelum akhirnya dunia jungkir balik lagi gitu. Ya dan Terus kita sebagai penonton melihat mereka jadi diri mereka yang benar yang dulu tanpa agenda yang lain. Yang lain benar. Iya, Jadi benar. Bahkan sampai flashback payung pun kan di ini banget kan, ditekankan banget. Tapi the German sequence also has a sus in it. Kayak In what flashbacknya Hong Hae-in ketika dapat episode merasa diajak kakaknya. Terus kita kan we get to see how he actually died kan. Mungkin ya. Dari glimpse itu kita kakaknya tuh nolong dia tapi dia yang malah kejebur. Kok menurut aku itu bukan kakaknya bukan ya? Kakaknya. Iya, bener. Aku juga merasa itu bukan kakaknya tahu yang nolongin dia. Itu Baek Hyun-woo Itu Baek Hyun-woo tahu yang nolongin. Baek Hyun-woo tahu. Kembali ke kepercayaan Korea yang kata Karon, di Korea itu ketika kita ditakdirkan untuk berjodoh, kita tuh sebelumnya pernah ketemu. Iya. Ya, mereka juga belum tahu loh, mereka pernah ketemu waktu SMA. Betul, kita belum tahu kalau mereka sudah kita belum dijelaskan itu. Iya. Apakah sebenarnya mereka bertemu jauh sebelum itu sebenarnya? Iya, to the great extent that they are meant to be together gitu loh. Mereka sejodoh itu. Iya. Aku sih merasa itu Baek Hyun-woo sih yang menyelamatkan. Kan? Tadinya aku mau mikir kayak apakah itu sebenarnya Eun-sung gitu. Apakah sebenarnya Eun-sung gitu. Sebenarnya mau Baek Hyun atau Eun-sung pun itu akan menarik sih. Akan menarik. Tapi yang jelas bukan opanya. Bukan kakaknya. Iya. Kakaknya. Dan kakaknya mati emang karena tenggelam sih ya. Iya karena kecelakaan aja. Karena kecelakaan di bukan yang berusaha sama. untuk menyelamatkan Hae-in gitu. Jadi selama ini ibunya itu punya marah ke Hae-in karena Hae-in disebut sebagai pembunuh kakaknya itu sebenarnya salah kan. Salah, iya. Nah, kan itu akan lebih mudah untuk mematahkan anggapan ibunya selama ini kalau memang ternyata bukan kakaknya loh yang menyelamatin. Dan itu juga mungkin sense. itu akan juga bikin ibunya jadi kayak merasa bersalah aja gitu karena selama ini nggak ada permasalahan lain kok yang membuat dia benci Hae-in selain dia merasa kayaknya anaknya meninggal gara-gara si anaknya yang lain ini gitu ya. Dan emang selama ini tuh kalau menurut aku ibunya pun kayak emang pengen cari target aja atau sasaran dia untuk marah sih. Dia tuh sebenarnya tuh dia longing dia tuh grieving gitu loh. Her act is out of grief gitu. Nah, yang menurut dia yang paling gampang disalahkan dan masuk akal yaitu Hae-in karena kan mereka ada di situasi yang sama pada saat ketika itu kakaknya gitu. meninggal Benar. Nah, dia tuh cuma sampai sekarang belum sadar aja bahwa ini tuh out of grief gitu. Kebawa sampai Hae-in. Make sense sih. Iya. Sebagai orang kaya yang tidak punya teman sih aku merasa kayak nggak ada hal yang paling mudah untuk dilakukan selain nyalahin orang dan nyalahin anak sendiri. Iya kan gitu sebagai orang kaya yang udah punya anak banyak 271 gitu kan? triliun gitu kan. Oh, are we going to go there? No. Tapi nih ngomong-ngomong balik lagi ke masalah yang Hae-in ngelihat kakaknya di Jerman, kenapa tiba-tiba dia muncul aja itu yang pertama. Dan kedua, kenapa tiba-tiba rakun? What's that? What does that mean? Ya, kenangan apa yang mereka punya tentang rakun itu? Maksudnya, kenapa randomly ketika semua dunia ini sudah mau hancur, Baek Hyun-woo menyempatkan diri untuk nyari rakun itu? Apa? Ini nggak bisa dibiarkan nih. Tapi ya kita percaya aja sama mereka, sama series makers, karena kan so far mereka nggak memunculkan sesuatu tanpa alasan atau just like that gitu ya. Yuk mungkin nanti ada penjelasannya. Semuanya akan tapi dijelaskan. Tapi aku pikir ini rakun penting sih. Kayaknya penting. Penting sih. Dan walaupun dia nggak real ya rakun itu, nggak real kan sebenarnya. Karena Hong Hae-in udah confirm kan, itu kan sebenarnya nggak ada. Iya kan dia udah bilang kan. Tapi kenapa Baek Hyun-woo percaya itu real?
See, your theory from last week is masih happen. ada kemungkinan untuk jadi. Tidak tahu berapa persen terkonfirmasinya, tapi kayaknya. Iya. Dan salah satu adegan yang aku suka banget di episode 4 episode yang berjalan adalah ketika ibunya Baekhyun minta dipermak buat bikin gue jadi seperti ibu-ibu politisi dengan rambut yang tinggi segala macam. Terus dia ketemu sama besannya dan kemudian dia mendengarkan the hard truth gitu. Kalau ternyata selama ini begitu ya pikir lo, dan dia langsung sedih kan. Dan pas dia pulang terus gimana sih rasanya lo bisa menerima kenyataan itu, dan dia nggak tahu kalau mereka udah bercerai kan. Dan dia mendengarkan itu dari besannya langsung. Kayak aku suka banget sebenarnya adegan. Dan aku suka juga anak-anaknya tuh nggak yang ibu ada apa-apa yang mereka yang dia katakan udah, pokoknya ayo, tahu ayo, aja iya. yuk Ayo, pengen kita makan intinya. Yaudah kita makan. That's good. Iya, nggak perlu banyak ngomong. Iya, mereka udah langsung ngerti. Itu aku suka, itu salah satu adegan yang aku suka banget. Ditulis dengan baik ya. Ditulis dengan baik. Dan terus yang adegan Baekhyun Woo abis kasih makan kucing itu aku juga suka. Sama Suchol yang naik sepeda itu, yang kayak kelihatan banget kayak desperate dia. Dan sebenarnya dia sayang sama istrinya, dia sayang sama anaknya. Mungkin lebih ke anaknya kali ya, karena kayak selama ini kan mungkin ya dua-duanya sih, karena selama ini dia merasa betul. Kayak walaupun Dae skimming, tapi dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya orang yang perhatian ke Suchol gitu. Si Dae adalah orang yang satu-satunya perhatian ke dia. Dan gitu. Selama ini tuh yang nyemangatin dia kan Dae kan. Walaupun itu ternyata bohong, justru dia tuh pengen ngejar Dae dengan sepeda. Dia pun tahu itu nggak akan kekejar. Dan dia tuh belum bisa naik sepeda, tapi tetap berusaha karena dia nggak mau percaya itu. Itu bagus sih itu dia benar. Jatuh lagi terus naik lagi jatuh. Bagus. Dia langsung Suchol kasihan banget. Tapi di awal kita selalu merasa dia badut kan. Sampai akhirnya dia memunculkan badut untuk kakeknya, kemudian that's ultimate. Kok bisa dia sepede itu gitu. Tapi kemudian kita ditampilkan yang kayak dia ditulis dengan desperate terus kayak semenderita itu ketika istri dan anaknya hilang gitu. Jadi nanti pas dia udah masuk ke kampung nih, aku pengen lihat bagaimana dia bisa survive. Mode survival dia akan seperti apa, disuruh jadi petani pir nih nanti. Mungkin nggak dia juga salah satu yang ngebantu resolusi series ini. Maksudnya selain Dae, dia kan selama ini ke mamanya udah mulai komplain loh. Dia udah nyadar selama ini tuh yang cuma percaya sama kemampuan dia tuh istrinya doang. Dan yang selama ini nahan dia untuk mencapai potensi tertinggi tuh mamahnya. Ya kan? You never even let me, learn how to ride a bike. Kamu mama nggak pernah. Ya kan takut jatuh segala macam. Tapi sedangkan istrinya, you got this, you can do it. Itu loh. Nah mungkin nanti mereka akan teaming up, walaupun tidak kembali sebagai suami istri atau apa, tapi mereka tuh kayak they are on the same page gitu loh. Aku berharapnya gitu. Gue Suchol kayak gak mungkin kan satu karakter kayak ditulis habo aja terus kayak bego aja terus sampai akhir kan enggak dong. Pasti dia akan dia juga punya kualitas sendiri yang mungkin development. Iya, development yang walaupun sampai saat ini aku belum terbayang, karena ya dia dari awal digambarkan emang entah apa, gara-gara kamu ngomong kayak gitu, jadi aku jadi berpikir juga, apakah memang dia benar-benar bodoh atau sebenarnya dia tidak diberi kesempatan gitu kan jadinya. Dia tidak diberi kesempatan, tapi memang segala pertimbangan yang diambil itu salah sih. Tapi itu juga terjadi karena dia selalu tidak diberi kesempatan gitu. Jadi ketika dia mau menunjukkan, dia selalu ingin pembuktian. Iya, kan? Dia ketika dia punya momen pembuktian dia selalu disalahkan dan segala macam gitu. Ya bisa jadi sih. Bisa jadi, iya. Kita lihat saja ya. Kita lihat gimana Dae dan Suchol akan menyelamatkan keluarga ini nanti ke depannya. Karena kalau Suchol dihadirkan cuma untuk sebagai badut, clown dan dengan screen time dia yang lumayan banyak, menurut aku agak waste jadinya nantinya. Apa sih Suchol gitu? Iya. Bego aja terus. Tapi PR-nya jadi banyak dong ya. Well, karena karakternya banyak banget seperti yang kita bilang di awal. Karakternya banyak banget dan resolusi yang harus mereka hadirkan juga harusnya mencakup ke semuanya gitu. Tapi that's gonna be so easy kalau sebenarnya semuanya itu juga berkaitan, ngerti gak sih? Bukan plot yang terpisah. Jadi ketika satu sudah selesai, semuanya akan selesai di saat yang sama gitu. Nah itu sih yang menurut aku cerdasnya penulis ini, karena dia menulis semua karakter ini dijahit jadi satu benang merah yang sama. Jadi ketika gue udah punya penyelesaiannya dan ketika gue selesaikan di situ, semuanya akan fall into places. Betul. Gitu. Jadi clear semuanya gitu. True. Jadi nggak ada yang kayak tiba-tiba
balik lagi kita ngomongin dokter, tiba-tiba si bapak itu nggak dapat jodoh, gimana ceritanya, padahal sebenarnya ada selama subplot ini yang terpisah iya. yang nggak ada kaitannya. Nah Terus itu yang di drama ini tuh nggak ada subplot yang kita belum sejauh ini kita belum menemukan subplot yang benar-benar sub banget gitu, yang sendiri banget gitu, nggak ada gitu. kaitannya, ngapain sih di sana? Iya. Ternyata semuanya tuh berkaitan, benar dijahit dengan rapi sejauh ini. Bener. Jadi harapannya adalah semoga tetap rapi sampai ujung, walaupun banyak banget yang harus diselesaikan, tapi aku kayaknya aku menaruh kepercayaan sih ke penulis ini, karena cukup yang bikin trauma cuma 25-21, cukup itu aja. Ini kayaknya reputasi dia kayaknya nggak sejelek itu. Kayaknya kalau kamu rewatch lagi 25-21 with different type of perspektif atau point of view atau mungkin mood aja. You will love because it. Because I like the ending. You like the wait. It's just ya udah because this is just a slice of life of Kim Tae's character that I forgot. I don't want to remember that name. Iya, jadi nih mama tuh dulu gitu loh, with the whole love story, with the ups and downs, with but how you can. The ending is so sad, man. It's sad. Tapi I can accept it, dan ini tuh kan tujuan utamanya untuk menyadarkan anaknya supaya bersemangat gitu seperti ibu. Tapi it happens that the kid is like reading about the details kan, jadinya difilmkan. You give us something like this hope. Yang kayak. Tapi kan mereka juga falling apartnya, cara mereka berpisah juga nggak yang jeder langsung pisah juga. Mereka ada transisi di mana mereka merenggang dulu, terus mereka bekerja dan mereka punya. Yang membuat LDR-nya Becky Jin dan gue lupa nama Kim Tae siapa di situ. Nahido. Ya, yang membuat LDR mereka jadi menyebalkan karena side karakternya LDR tapi works gitu. Kayak what does that even mean gitu maksudnya. Dosa apa yang mereka lakukan sampai mereka nggak berjodoh? Kayak nggak sampai sekarang. Tadi kamu bilang kalau kamu rewatch, I will not. Setrauma itu ya. No. Setrauma itu. Maybe your 50-year-old you will try to revisit that. Maybe bisa jadi. Kayak masalah itu kan kayak misalkan sekarang kalau dulu kan zaman TV kita selalu menyaksikan sesuatu di TV kan. Terus ketika di rerun nonton lagi deh secara tidak sengaja gitu kan. Sekarang kan itu tidak mungkin terjadi kan. Kita nggak mungkin nonton TV kan. Harus like click it and watch kita harus beneran kayak mungkin di 10 tahun lagi kayak gue inget tuh dulu ada drama yang kayak gini juga. Apakah gue akan mencoba untuk menontonnya lagi? Mungkin. Karena orang tuh berubah, like people change, and then you will see it in the fonder way, in a much peaceful way. Karena waktu itu kamu udah invested because it was written so well until 95% of it, and the last 5% is just like it's just falling apart. But the problem is, Mal, I'm not healed yet from that. It does take time though to kind of. Tapi I didn't see that as aku baru tahu loh kalau kamu suka endingnya. Well. It's not that I'm satisfied, but I can deal with it gitu loh. Tapi for me itu aja sebenarnya sudah cukup. Aku bisa ada di titik kamu aja yang kayak ini nggak cukup memuaskan, tapi nggak apa-apa. Nah, aku bahkan nggak sampai di titik yang nggak apa-apa, ngerti nggak? Nah, aku baru tahu kamu setrauma ini karena selama ini kalau nggak lihat gitu kan, you made the episode like a lot about this 25-21. Terus aku ngedenger tuh episode kamu yang you were so like heartbroken and then you just like mencak-mencak gitu kayak. Karen sekarang ketemu kamu langsung dan kamu bilang sampai sekarang pun kamu masih belum sembuh. Ternyata sekecewa itu. Makanya karena semua karakter yang dia tampilkan di situ tuh kayak kita bener-bener dibikin sayang gitu. Betul. Dia berhasil membuat kita care sama semuanya, sama si Nahido, sama Becky Jin, even the side characters gitu. Kita dibikin sayang banget sama, bahkan persahabatannya Nahido sama si Bona pun juga dari awal yang benci-bencinya sampai akhirnya jadi sayang-sayang itu kayak manis rapi gitu. Iya, dan maksudnya kayak now that you're saying hidup tuh nggak selalu seindah itu, iya sih. Maybe mungkin slice of life itu serealistik itu mereka ingin menampilkan sebuah realita gitu. The time that we spend to watch this sad story menurut aku enggak banget. Kayak I'm not
I didn't come here to watch a sad story. Gitu, ngerti gak sih? I didn't assign myself to actually watch this much and being disinvested just to be disappointed at the end gitu ya. Gitu, Okay. gitu. Jadi itu sih. So it's fair to say that you are actually baper ya Kak. Baper, sayang nih, udah sayang. Jadi secara emosi kamu tidak terpuaskan. But Emma sounds like like a child. Like, no. When you are very invested to something, you want something to happen in a certain way that you want. Of course. Kayak aku Game of Thrones mungkin ya, yang mungkin sampai sekarang pun. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal itu kayak La La Land, menurut aku I love that ending. La La Land. Menurut kamu gimana? It's great from start to finish. Tapi ada orang yang merasa kayak harusnya mereka tuh happy ending segala macam. Mungkin itu kali ya yang ya mungkin itu attachment kamu terhadap La La Land yang itu kan itu movie lepasan kan sekali gitu. Sedangkan ini tuh you watch it every episode and you grow love and then you are invested. Tapi is it fair to say that secara series writing the work that they put, the acting and everything, it's a good series, right? It's a good 25, 20. It's a good series with a bad choice of ending. I didn't say it's a bad series though. Karena fakta bahwa aku menyaksikan itu sampai akhir pun means aku menyukai cerita ini. Sih, tapi apakah pada akhirnya aku puas dengan endingnya? Itu kan that is different. Karena kalau misalkan bagus dong, maksudnya it becomes the talk even until now. Iya, betul. At least in this episode. Benar. Makanya kayak kalau kita ngomongin La La Land, kayak berkali-kali aku nonton La La Land, aku tidak pernah merasa bahwa ending itu sebuah ending yang mengecewakan. Jadi sekarang kalau misalkan kamu menyuruh aku untuk rewatch 25-21, aku mungkin gak akan rewatch, tapi aku mungkin akan mengubah point of view aku dengan apa yang pendapat kamu tadi dan mempertimbangkan bagaimana cara aku melihat ending La La Land. Mungkin gitu kali ya. Instead of aku menyakiti diriku dengan menonton dia lagi, kayak mungkin aku sudah waktunya untuk sembuh dari sakit itu dengan menerima bahwa kadang hidup emang seperti Becky Jean dan Nahido gitu. Right. But it's sad Nahido tuh gak punya teman sampai dia tua. I don't want to be that kind of person. But now the kid is like getting closer to her, so now they are friends. ya emaknya gitu. So sad, I know. Kamu bayangin anaknya bakal jadi psikopat, anjir. Anaknya bakal jadi psikopat. Kita nggak tahu bapaknya siapa. Kita nggak tahu bapaknya siapa. Bapaknya nggak pernah ketemu sama dia. It's a love marriage. Dan selama ini dia mengidolakan Becky Jean, deep down his heart kayak harusnya Becky Jean itu bapak gue. Dia kan jadi psikopat anjir. Dia kan kayak Karon kan di sana udah emotionally invested to the story to this Becky Jean character. Nah, tapi kan kita juga gak dikasih tahu sedekat apa dia sama bapaknya yang beneran. Bener. Dia gak deket sama bapaknya, orang dia udah berpisah. Plus mungkin dia tuh sebenarnya baca diary itu cuma seharian doang, cuman dibikin 25 episode aja sama kita berapa? 16 episode aja buat kita. Kaitannya dengan Notice. No, we hope that the ending doesn't fall short. That's all. Iya benar. Dan kita udah ada di mid season dan semoga sejauh ini kita masih dikasih harapan bahwa writingnya masih bagus nih sejauh ini gitu, masih bisa menjanjikan sesuatu yang kayak at least kalau misalkan aku sebagai penonton yang udah mengikuti setiap episode, kalau misalkan aku tidak dipuaskan, aku akan oke aja, nggak apa-apa deh, ya sebatas itu ya. Yeah, are you trying to prepare your heart from? I'm prepared. I'm being prepared soalnya Crash Landing on You. That's a different story sih anyway. Maksudnya kayak aku nonton itu juga pada akhirnya for the sake of making content gitu. Jadi kayak aku tidak invest segala macam. Jadi ketika endingnya seperti itu kayak gue nggak baper, gue nggak apa-apa gitu. Tapi 25-21 itu kayak iya buat bikin konten juga. But then all of this cast list, the characters kayak bagus, suka backstory-nya juga suka, latarnya juga suka gitu. Jadi ketika aku menerima ending seperti itu kayak menyakitkan sekali. Nah, semoga nih yang ini setelah kita invest, kita bahkan nggak ada plan loh untuk merekam ini sebagai episode follow up, right? Tadinya kita mau bahas Killer Paradox kan, but then kayak sayang gak sih Mal gitu, kayak aku tadinya udah pengen menjauhi let's grow along with this series. Iya, aku tadinya tuh kayak pengen menjauhi kayak dedicated episode loh sebenarnya. but then this happen dan kayak let's just hope benang merah itu akan tetap
dijaga sampai akhir dan Betul. ketika satu permasalahan ini selesai semuanya akan selesai di saat yang sama karena seperti yang kita bilang tadi kayak semua permasalahannya dijahit jadi satu gitu. Betul, dan nggak ada yang terpisah di antara semua semua itu. orang yang sign up buat nonton ini, maksudnya semua orang yang memutuskan untuk ya nonton Queen of Tears tuh mereka datang untuk terpuaskan. Jadi Iya. please, we are watching you, writers. Kalau untuk aku bukan orang yang mudah Nggak apa-apa dipuaskan, sad tapi nggak ending apa-apa. sebenarnya makan. Sad ending nggak apa-apa, asal memuaskan. Well, actually talking about sad ending, I was thinking this is gonna be like very very sad. Like, it's gonna be crushing. It's gonna be like crushing. It's gonna be like a moment. Did you watch the moment of remember? A moment to remember. Yes, the it's movie. gonna be It's gonna be that like kind of that. sad ending. That's gonna be that. It's gonna be like that kind of sad ending sebenarnya. Dan I'm waiting for that to happen. Like, We're can you ready. We're can you beyond ready, imagine like this gonna be sad ending. Terus Hong Hae-in akan demensia dan lupa akan segalanya, but at the same time this family problem solved gitu. Terus And that's okay. that's okay gitu, kayak ngerti gak sih kayak Baek Hyun Woo akan punya kehidupan yang baru merawat istrinya yang demensia ini gitu kan dengan segala macam. And it's okay because everything is done out of love. Ya bener. Betul. Kayak wah I cannot Ini wait to see untuk the banyak 16th orang episode. pasti nggak akan iya sama kita. nggak akan iya. karena nggak semua orang suka sad ending. Betul, dan kita nggak mencoba untuk putting our words in your mouth. Iya gitu. iya So, iya. yeah, it's just our prediction Iya, and benar-benar. it's okay for us. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku untuk kali ini penulisan yang bagus ketika nanti dibuat set ending, wah that's gonna be so satisfying for me Satisfying. personally ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan dilihat dari track record yang sebelumnya dari si penulisnya kan selalu happy ending, terus drama-drama TV-an selalu menjanjikan sesuatu yang kayak paling nggak hopeful lah, walaupun nggak terlalu happy tapi paling nggak hopeful gitu. Tapi sebenarnya happy ending pun jika disuguhkan dengan baik itu sebenarnya nggak apa-apa. So Nggak apa-apa. what we are looking forward is just finish everything. write it like well, kayak sejauh ini bagaimana, terus just satisfy Yeah. eyes with Yeah. bad or with sad or happy happy. ending. Iya. Not Karena a bad ending. Karena ya. semuanya nggak, aku yakin sih semuanya nggak mungkin akan bisa ditulis happy kan. Kayak misalkan mungkin siapa tahu di 6 episode mendatang kita bahkan bisa menemukan sisi Eun-sung yang kayak ternyata menyedihkan. Ternyata itu bikin kita jadi kayak simpati justru. Betul. Ternyata itu membuat kita Which I jadi have kayak actually like problem with that because Iya. I tend to kind of sympathize with villain with kan. villains, Iya ya. makanya kayak bisa jadi kan seperti itu gitu. Maksudnya kita masih belum tahu motifnya Grace apa, motifnya Ibu Moh apa, tersakiti apa dia sampai akhirnya skimming, itu kan kita belum tahu. Bisa aja sebenarnya kita bisa juga simpati ke situ kan. Dan happy ending buat keluarga ini kan berarti sad buat beberapa karakter Betul. juga kan, dan it's okay kalau misalkan mereka pada akhirnya apa peribahasanya memanen yang kamu tanam apa? Iya betul, menuai yang kamu tanam. Ya itu. Yang kamu tanam adalah yang kamu whatever, forget it. Ya, pokoknya intinya mereka nggak dapat karmanya gitu ya. Karma is my boyfriend kalau kata Taylor Swift.